Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Itu dia, itu si botak bajingan, ucap Feng Ling'er yang hampir kehilangan suaranya, dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Ye Wei yang sambil menangis keras setelah mengatakan nama ini. Di permukaan, karakter Ye Wei yang agak lebih optimis daripada Feng Ling'er, dan tampak jauh lebih toleran. Tapi sebenarnya, Feng Ling'er juga orang yang sangat kuat, karena kalau tidak, dia tidak akan mewarisi rumah lelang hebat milik aliansi. Tetapi bahkan jika dia lebih kuat, dia hanyalah seorang gadis. Orang ini yang telah hilang selama hampir 5 tahun setelah perpisahan terakhir mereka, itu tidak ada surat yang datang, dan tidak ada satupun berita yang menyebar. Bahkan armor naga merah yang dia tawarkan padanya sudah hancur berkeping-keping. Feng Ling'er tampaknya menghipnotis dirinya sendiri, untuk meyakinkan dirinya bahwa dia masih hidup. Tapi jauh di lubuk hatinya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa peluang baginya untuk tetap hidup sangatlah langka. Sekarang dia akhirnya bisa melihatnya lagi yang masih hidup dan sehat, dan bahkan jika Feng Ling'er merasa lebih marah, dia tidak bisa menahan tangis kegembiraannya. Dia masih hidup, dan dia telah kembali, ucap Feng Ling'er. Air matanya mengalir deras, pemimpin yang kuat dari rumah lelang aliansi ini telah benar-benar kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Itu memang benar, ketika jubah itu dihilangkan, itu mengungkapkan siapa sebenarnya dari satu-satunya pries disiplin milim kuil pries, dia adalah si botak Simasian. Dibandingkan 4 tahun yang lalu, ia bahkan jauh lebih kuat, tetapi ia tidak melupakan identitasnya sendiri sebagai seorang pries. Gaun priesnya penuh dengan otot-ototnya yang kuat, dan hanya dengan berdiri di sini, ia mengeluarkan perasaan kekuatan yang sangat tinggi. Matanya berkedip dalam cahaya keemasan, dan ketika Simasian melangkah maju, dia tampaknya merasakan sesuatu dan tanpa sadar melirik ke ruang tamu terhormat kuil pejuang. Tapi ruang tamu ini benar-benar tinggi, dan tidak mungkin bagi dia untuk bisa melihat apapun di dalamnya, kecuali jika pandangannya bisa bergeser ke tengah jalan. Cahaya seleksi bersinar ke orang lain yang datang dari kuil jiwa, yang masuk di depannya karena Simasian harus melepas gaunnya. The Great Temple Gathering adalah suatu kehormatan di antara penghormatan bagi semua kontestan, dan mampu berpartisipasi, itu sudah merupakan suatu kemuliaan besar. Untuk bisa mendapatkan poin untuk kuil sendiri, adalah suatu kehormatan sehingga tidak ada yang berani pergi ke sana dengan mudah. Di tengah mantranya, sebuah heksagram ungu gelap muncul di depan summoner itu, dan segera, sebuah gerbang hitam pekat perlahan-lahan bangkit dari tanah. Aura menyeramkan segera bangkit, dan di udara kabut hitam berdesir dengan samar. Itu adalah atribut kegelapan. Pemanggil ini sebenarnya adalah pemanggil gelap yang jarang terlihat, yang menggunakan sihir yang disebut gerbang neraka, dan itu benar-benar berbeda namun mirip dengan gerbang pemanggilan makhluk. Summoner kegelapan ini terlihat sangat kuat, karena dapat menggunakan gerbang neraka dalam waktu yang singkat. Saat Simasian hanya berdiri di sana, gerbang kegelapannya sudah keluar. Itu adalah sihir yang dikontrak. Ye Wei yang langsung berteriak dengan khawatir, dan menarik perhatian Feng Ling'er yang terganggu secara emosional untuk segera menoleh ke lapangan. Sihir kontrak pada umumnya adalah sesuatu yang hanya bisa dipanggil oleh summoner dari kuil jiwa. Binatang yang dikontrak yang mereka taruh dalam hati mereka untuk berkembang biak, itu pada umumnya adalah aset terbesar mereka, tetapi tidak semua pemanggil dapat menemukan binatang ajaib yang pantas untuk ditundukkan, untuk menjadikan mereka binatang yang dikontraknya. Jadi dalam situasi seperti itu datang pilihan lain, dan pilihan itu adalah sihir kontrak. Apa yang disebut sihir yang dikontrak adalah sihir yang bermerek ke kedalaman hati si pengguna untuk menjadi bagian dari tubuhnya. Seorang summoner yang menggunakan sihir kontrak tidak akan bisa memiliki binatang terkontrak miliknya sendiri, tetapi sihir ini akan menyebabkan kekuatan mereka secara ajaib menerobos batasan pangkatnya untuk mencapai level yang lebih tinggi. Pada saat ini, tampilan summoner gelap ini membuktikan tanpa keraguan, bahwa sihir yang dikontraknya adalah gerbang neraka. Gerbang neraka itu sendiri sama halnya seperti Creature Summoning Gate, yang merupakan sihir dari tingkat ke-7, tetapi setelah diubah menjadi sihir yang dikontraknya, itu akan meningkat dalam kekuatan di samping kultivasinya untuk mendapatkan kekuatan besarnya.
Summoner kegelapan ini terlihat berusia 50-an, dan itu membuatnya menjadi kontestan yang relatif muda. Kultivasinya mencapai puncak tingkat ke-8, dengan mengandalkan sihir yang dikontrak ini yang juga naik ke puncak tingkat ke-8, ia merasa percaya diri untuk bisa bertarung bahkan melawan pusat kekuatan besar pada tingkat ke-9. Wajahnya yang berlinang air mata segera mengalihkan pandangannya ke lapangan, dan tanpa sadar ia merasa sangat khawatir. Gerbang neraka yang dikontrak, itu sudah dapat dianggap sebagai hal yang kuat. Tidak hanya itu memiliki kekuatan ledakan besar, tetapi lebih dari itu bisa dipertahankan hanya dengan menggunakan kekuatan sihir si pengguna secara terus-menerus. Secara umum, sihir yang berkepanjangan seperti Creature Summoning Gate atau Hell Gate tidak akan digunakan dalam turnamen individu, karena waktu penggunaannya yang sangat lama. Tapi ini adalah sihir yang dikontrak, pemanggil kegelapan ini mampu menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu adalah gerbang neraka yang canggih, Sun It menjadikannya hal yang sama sekali berbeda. Sima Xian tidak bersenjata, dan terlihat tidak berdaya di depan gerbang neraka. Feng Ling'er mengerti dengan sangat jelas kemampuan si botak ini, tanpa bola cahaya energi di tangannya, seberapa besar kekuatannya yang bisa keluar. Perasaan khawatir dan kegembiraan mengisi wajah Feng Ling'er di balik topeng dendamnya yang masih dia miliki. Feng Ling'er dengan erat meraih tangan Ye Weiyang, dan dengan gugup melihat situasi di lapangan di bawahnya. Sima Xian maju tanpa keberatan, dan tidak melepaskan kemampuan apapun, tetapi ia hanya mengambil langkah besar menuju penyihir kegelapan itu. Bagi orang biasa, kecepatan ini bisa dianggap langkah besar, tetapi bagi pusat kekuatan besar yang berpartisipasi dalam pertemuan ini, rasanya itu terlalu lambat. Summoner kegelapan yang berlawanan ini merasa benar-benar bingung ketika melihat Sima Xian, bahkan ia sempat berpikir, bukankah dia terlalu berhati-hati dengan menggunakan sihir kontraknya langsung dari kegelapan? Pikir si Summoner. Dia menghadapi orang ini yang terlihat berusia 30-an, dengan tubuh yang kuat yang sebanding dengan naga yang perkasa, tetapi mengenakan gaun pries, itu sungguh pemandangan yang aneh. Selain itu, orang ini bahkan tidak menggunakan kemampuan apapun, dan hanya mengambil langkah besar ke arahnya seperti manusia biasa. Ada beberapa pertandingan di kompetisi individu, tetapi ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Summoner kegelapan ini memiliki status tinggi di kuil jiwa, dan pengalamannya dalam pertempuran sangatlah berlimpah. Setelah waktu yang singkat, dia segera memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya sendiri, tidak peduli dengan lawannya, yang penting dia bisa memenangkan pertandingan ini untuk kuil jiwa. Kekuatan Hellgate datang untuk dilihat, dan Hellhound yang dikelilingi oleh api gelap segera keluar dengan panik dari gerbang, dan mengarah langsung ke arah Sima Xian. Hellhound ini berjumlah 12, makhluk elemen ganda dengan atribut kegelapan dan api, dan setara dengan kekuatan besar manusia dari tingkat ke-6. Mereka tidak memiliki kemampuan ofensif, dan hanya ahli dalam serangan fisik, tetapi semua serangan fisik mereka, itu membawa peningkatan atribut kegelapan dan api yang saling melekat. Sangat tangguh dan gigih, mereka tidak akan beristirahat sampai mati jika seseorang akan mengganggu mereka. Melihat Hellhound ini, Sima Xian masih terus berjalan ke depan, kepalanya yang botak berkilauan dengan intens, di bawah pengaruh pencahayaan yang cerah di seluruh stadion. Hellhound sangatlah cepat, dan 12 dari mereka sudah tiba di depan Sima Xian hanya dalam sekejap mata. Hellhound ini bukan hanya tirani, tetapi juga terlihat sangat terorganisir. 3 ekor segera menerjang secara bersamaan ke Sima Xian, sementara 9 ekor lainnya, 3 melompat tinggi, dan 6 lainnya mengambil 2 sela, sehingga mereka langsung menutup setiap kemungkinan rute melarikan diri Sima Xian. Kepala mereka berkedip hitam dan merah, dan mengambil keuntungan dari keunggulan numerik mereka ketika melawan Sima Xian. Pemanggil kegelapan itu duduk bersila, dan mengambang di atas gerbang neraka dan menghasutnya tanpa berhenti. Fluktuasi energi spiritual dengan intensitasnya yang besar, itu tampak keluar dari gerbang, terasa suram dan seram, dan tidak ada yang tahu makhluk macam apa yang akan keluar dari gerbang ini. Dia tidak berpikir untuk menaklukkan Sima Xian hanya dengan menggunakan Hellhound saja, dan itu sebenarnya hanya untuk mengulur waktu yang cukup lama. Dari pandangannya, selama sihir berikutnya bisa diselesaikan, kemenangannya akan diraihnya. Dari semua penonton, yang paling gugup tanpa keraguan adalah Feng Ling'er.
Melihat si Masian yang tak bersenjata dan tak berdaya dikepung oleh 12 Hellhound, dia tanpa sadar merasakan napasnya menjadi tergesa-gesa. Dia merasa seperti sangat susah untuk mengulangi nama si Masian. Kamu masih muda, namun sudah bergegas untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil. Mungkinkah kamu hanya mencari kematian? Pikir Feng Ling Er. Namun adegan berikutnya ini sangat mengejutkan seluruh penonton. Menghadapi serangan ke-12 Hellhound, tampilan si Masian masih sama, seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Hanya ketika ke-12 Hellhound ini tampak dekat darinya, langkah si Masian kemudian maju selangkah saat ia mengarahkan tendangannya tepat ke tanah. Dengan hanya sebuah ledakan, nyala api keemasan yang kuat muncul dari tubuhnya, dan langsung memanjang dalam jarak 5 meter dengan si Masian di tengahnya, untuk mewujudkan bola emas yang sangat besar di sana. Kemampuan macam apa itu? Ucal Lenonton, jangan mengatakan apa-apa tentang orang-orang bisu dari kuil lain, bahkan ahli dari kuil kesatria dan kuil Priest dalam kemampuan atribut cahaya yang sama pun tidak mengetahuinya. Detik berikutnya, mereka melihat bahwa si botak ini terus berjalan maju dengan cara yang sama ke arah gerbang neraka, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Api di belakangnya lenyap, dan serangan ke-12 Hellhound itu sudah menghilang, dan bahkan tidak meninggalkan noda sama sekali. Wasit di ruang tunggu kesatria tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan senyum ketika melihat adegan seperti itu, sungguh seorang Priest pemberani. Ini bukan hanya tentang kemampuan, tali itu jelas hanya pelepasan energi spiritual yang sederhana dan langsung, gumam Chen Zidian. Yang lain secara alami tidak bisa mendengar pernyataan Chen Zidian barusan, dan hanya melihat Priest botak pemberani ini masih maju menuju gerbang neraka. Untuk secara instan membuang 12 Hellhound ahli dalam kekuatan pertahanan mereka, apakah itu suatu prestasi yang dapat dilakukan siapapun? Summoner kegelapan itu tiba-tiba merasa gugup, dan tampak mempercepat mantranya. Melihat si Masian sudah berada pada jarak hampir 50 meter darinya, dia tidak bisa menahan keringat yang mengucur di dahinya. Meskipun dia ingin memberikan segalanya untuk menangani si Masian, dia nampak lalai. Pada awalnya ia berpikir, bahwa Hellhound ini setidaknya akan bisa menahan si Masian setidaknya selama 10 detik. Pada kenyataannya, si Masian hanya butuh sedetik untuk melenyaukannya. Mantranya hampir selesai dan tidak bisa diubah, tetapi pada kecepatan pergerakan si Masian saat ini, ia benar-benar bisa berlari di depannya sebelum mantraannya selesai. Mampu secara instan memadamkan begitu banyak Hellhound, mungkinkah ia tidak memiliki sayap spiritual? Tetapi yang mengejutkan seluruh hadirin adalah, si Masian ini tidak hanya tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi bahkan berhenti melaju sejauh 20 meter dari Hellgate, dan hanya dengan berdiri diam di sana, seakan-akan pertengkaran hebat akan keluar dari matanya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apakah dia menunggu lawan menyelesaikan mantranya? Bukankah itu terlalu sombong? Ucap penonton. Untuk sesaat semua penonton menjadi gaduh, karena mereka dapat mengetahui tujuan si Masian. Hanya si Masian yang mengerti perasaannya sendiri, dan dia benar-benar perlu mengeluarkan semua kekuatannya. Awalnya ia memiliki kepribadian yang liar, dan keheningan yang begitu lama, sekarang membutuhkan pertempuran besar baginya untuk membebaskan perasaannya yang terkekang. Summoner kegelapan itu akhirnya menyelesaikan mantranya. Gerbang neraka menyebarkan halasi ungu gelap yang intens, dan segera, sosok yang sangat besar keluar dari dalamnya. Sudah berakhir, botak itu sudah berakhir, ucap Lenonton. Gerbang neraka itu panjangnya 4 meter, dan lebarnya 3 meter, tetapi pemanggilan ini bisa dilihat sedang mengebor hanya dengan menundukkan kepalanya. Tingginya 6 meter dengan berbentuk manusia, dan tanduknya tampak spiral, makhluk itu adalah Raja Iblis Neraka dari tingkat ke-9. Itu benar, itu adalah kartu truf dari summoner kegelapan ini, dia mampu memanggil Raja Iblis Neraka yang kuat dari tingkat ke-9, meskipun kultivasinya hanya pada puncak tingkat ke-8. Tidak peduli apa yang si Masian lakukan, dia akhirnya berhasil menyelesaikan mantra ini. Meraung. Raungan luar biasa segera bergema, tetapi tidak datang dari Raja Iblis Neraka, tetapi dari si Masian yang berjarak 20 meter. Menghadapi Raja Iblis Neraka yang baru saja keluar dari gerbang neraka, ia tiba-tiba membentangkan lengannya dan berteriak keras, dan langsung bergegas ke Raja Iblis Neraka dengan sangat cepat. Baru saja dipanggil, Raja Iblis Neraka masih tidak mengerti situasinya dengan jelas.
Seorang manusia menyebarkan cahaya terang yang intens dari tubuhnya yang bergegas kepadanya, jadi dia tanpa sadar mengarahkan pukulan lurus ke arah si Masian. Sebuah halasi ungu gelap yang intens keluar dari Raja Iblis itu, dan aura kekuatan besar yang tirani tanpa keraguan segera keluar dari tingkat kesembilannya. Tetapi si Masian yang terburu-buru tidak menunjukkan niat untuk menghindarinya, ia hanya menginjak-injak tanah untuk mengeluarkan suara ledakan, dan membubung tinggi ke langit. Cahaya keemasan yang didistribusikan dari tubuhnya langsung berubah menjadi pijar, ketika dari tangan si Masian meledak pancaran pijar yang begitu kuat, dan berbenturan langsung dengan sengit dengan tinju Raja Iblis Neraka. Untuk berbentrokan langsung dengan Raja Iblis Neraka, ia hanya mengandalkan kekuatan fisik belaka, itu benar-benar pemandangan yang luas biasa. Saat ini, Feng Linger bukan satu-satunya yang napasnya menjadi terganggu, tetapi hal yang sama berlaku untuk mayoritas absolut dari penonton. Sikap bertarung si Masian yang kasar dan tidak masuk akal ini, itu menyebabkan darah mereka mendidih. Bang! Cahaya dan kegelapan akan selalu berbenturan dengan keras. Penghalang pertahanan di stadion bergetar dengan hebat, dengan si Masian dan Raja Iblis Neraka sebagai pusat getaran, fluktuasi kuat energi spiritual segera berhamburan, dan itu menyebabkan bahkan gerbang neraka berada di ambang kehancuran hanya dari akibat bentrokan tersebut. Yang mengejutkan seluruh penonton adalah, yang menderita kerugian bukanlah si Masian yang tidak dipandang secara optimis, tetapi si Raja Iblis Neraka. Dalam raungan besar, Raja Iblis Neraka secara tak terduga didorong menjauh oleh tinju si Masian, dan setelah bentrokan ini, api suci pijar telah dinyalakan, dan dengan ganasnya mengikis tubuhnya. Si Masian mundur sedikit dan mendarat ke tanah, tetapi pada saat yang sama kakinya menyentuh tanah, dia sekali lagi menghidupkan kembali kekuatannya dan bergegas seperti peluru artileri pijar yang melesat ke arah Hell Demon King. Sekian banyak pertandingan yang telah dilakukan, tetapi ini adalah pertama kalinya dua pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 bentrok secara langsung. Ketika si Masian mendorong kembali Raja Iblis Neraka, semua orang mengerti dengan jelas, bahwa pries yang kejam dan tidak masuk akal ini, dia sebenarnya adalah kekuatan besar dari tingkat ke-9. Seorang pries tingkat suci. Tapi bagaimana mungkin seorang pries bersaing dengan Raja Iblis Neraka dengan fisiknya? Ucap penonton. Sekali lagi tinju si Masian naik saat ia melompat tinggi untuk menyerang Raja Iblis Neraka. Di antara tinjunya yang terkondensasi bola putih dengan ukuran setengah meter, dan dengan berani menghancurkan Raja Iblis Neraka. Raja Iblis Neraka hanya memulihkan keseimbangannya sekarang ini. Cahaya kehidupan si Masian pada saat sebelumnya sangatlah mendominasi, karena mampu mengikis kekuatan kegelapan dalam dirinya dengan efek yang cukup besar. Raja Iblis Neraka ini tidak mengerti situasinya dengan jelas setelah muncul di sini. Tindakan si Masian yang kasar dan tidak masuk akal, itu menyebabkannya menyerang secara refleks, dan kakinya meledak dengan cahaya ungu yang ditembakkan ke arah si Masian. Si Masian terlalu brutal, dan bahkan tidak menggunakan cahaya ungu yang keluar dari dadanya sendiri, kemudian tinjunya hanya berbenturan dengan tinju Raja Iblis Neraka. Dalam bentrokan yang keras, Raja Iblis Neraka mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Sosoknya yang setinggi 6 meter secara paksa menyusut, dan tiba-tiba menjadi lebih pendek 1 meter karena hentakan dari tangan si Masian. Api suci yang kuat langsung menelan seluruh tubuhnya, yang saat ini menggigil dengan sangat hebat. Tetapi tanduk iblis yang berkilauan dalam cahaya ungu itu sudah siap untuk mendarat di dada si Masian, ketika sosok si Masian berhenti di udara dan kilau ungu ditembakkan dari dadanya. Pam-pam! Suara gemuruh bergema di seluruh panggung, saat sinar ungu itu dengan keras menghancurkan dada Raja Iblis Neraka, berkelap-kelip dengan kilatan ungu di seluruh tubuhnya, dan itu langsung mendorongnya mundur. Sayap ganda emas akhirnya muncul di punggung si Masian, dan segera memanjang lebih dari 10 meter. Dalam sekejap, ia mengejar bagian atas kepala Raja Iblis Neraka, dan menangkap salah satu tanduknya dengan tangannya yang kuat. "Menyingkirlah," teriak si botak. Berdesir. Dalam suara sedih, teriakan Hell Demon King akhirnya berhenti, karena tubuh besarnya terbelah dua tepat di atas kepala si Masian. Bang! Kaki si Masian mendarat ke tanah, dan akhirnya mulai menghirup udara besar, tetapi kegembiraan liar di matanya tidak melemah sedikit pun, dan dengan penuh semangat menyaksikan gerbang neraka secara bertahap menjadi semakin ilusi. Seluruh hadirin berada dalam keheningan yang mencekam. Ini adalah pertempuran pertama yang mengguncang seluruh kota suci dari awal kompetisi individu.
Pries botak Sima Xian yang dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, hanya untuk membelah Raja Iblis Neraka dari tingkat ke-9, seinstan ini, dia benar-benar memiliki tampilan pemberani, yang sebenarnya menyebabkan kekuatan besar para veteran dari 6 kuil besar itu menyusut ketakutan. Summoner kegelapan tanpa sadar mundur, dan bahkan nyaris pingsan. Melihat tatapan liar dan kekar di mata Sima Xian, wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika Raja Iblis Neraka adalah salah satu makhluk terlemah dari tingkat ke-9, itu masih merupakan lusat kekuatan besar di tingkat ini. Namun, pries botak itu bahkan tidak menggunakan teknik apapun yang rapi untuk membelahnya menjadi dua. Dia bahkan tidak bisa memikirkan orang lain yang lebih kuat. Sosok tinggi dan besar yang mencabik Raja Iblis Neraka, itu benar-benar memiliki tubuh yang kekar. Tingkat ke-9, pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9. Tetapi apakah itu benar-benar seorang pries? Ucap penonton. Meskipun Yang Wenzhao meraih kemenangan, itu adalah kemenangan yang diraih dengan trik, yang tidak menyebabkan realisasi kekuatan cahaya kilau yang terang, tetapi pada saat itu, amukan liar Sima Xian mengangkat seluruh perhatian penonton ke skuad pemburu iblis secercah harapan yang cerah. Di tempat para kontestan, seorang pemimpin tim, Ling Xiao, itu sudah berdiri dan tampak penuh dengan kegembiraan. Sima Xian adalah muridnya sendiri. Meskipun orang ini sudah lama pergi, itu masih benar-benar muridnya. Yang lain mungkin tidak mengenalinya sebagai seorang pries, tetapi Ling Xiao mengerti dengan sangat jelas, bahwa pria yang kacau dan botak ini adalah bagian dari kuil pries. Dalam semua sesi pertemuan besar tempel sebelumnya, kuil pries hampir selalu berpartisipasi dalam kapasitas seorang pengamat. Ling Xiao menyadari untuk pertama kalinya, bahwa seorang pries yang tidak biasa ini masih bisa membawa kehormatan kepada kuil pries. Dia membuat tekadnya untuk memulai tatanan baru dari pries yang disiplin, sehingga kuil pries bisa mendapatkan kemampuan perlindungan diri yang lebih baik. Kilatan sengit di mata Sima Xian menghilang secara bertahap, kemudian melipat tangannya dan membungkuk dalam hormat kuil pries ke arah pemanggil kegelapan, sebelum kembali untuk pergi dari lapangan. Pada dasarnya, itu tidak ada kebutuhan bagi lawannya untuk mengakui semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Pemanggil kegelapan ini tidak hanya kalah, tetapi bahkan menderita pukulan yang mengerikan dalam kepercayaan dirinya. Kembali ke pintu masuk kuil kesatria, ia mengenakan jubahnya yang besar dan kembali ke timnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika cahaya seleksi mendarat sekali lagi, para penonton hanya terbangun dari kondisi lesu mereka. Kompetisi dimulai lagi, tetapi itu seperti stadion yang terjebak dalam ledakan yang mengerikan, karena komentar penonton terus meningkat secara berurutan. Nama Bright Glimmer of Hope menjadi titik fokus seluruh kota suci. Keduanya yang berturut-turut bergabung dalam pertempuran, itu di bawah usia 30-an, tetapi menunjukkan kemampuan yang luar biasa, terutama Sima Xian yang pemberani, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam. Di ruang tamu yang terhormat, Feng Ling'er memiliki tangannya di mulutnya, dan dengan beberapa air mata masih mengalir dari wajahnya. Bahkan kecantikan seperti Ye Wei Yang, itu tidak bisa menahan rasa kelembutan hanya dengan melihatnya. Sangat tampan, betapa sempurnanya, gumam Feng Ling'er. Ye Wei Yang bereaksi dengan sedih. Aku benar-benar ingin tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang pendiam seperti kamu ini, akan benar-benar condong kepada lelaki yang tangguh itu? Lihatlah, betapa kasarnya pria itu, ucap Ye Wei Yang. Feng Ling'er menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tidak kasar, lihatlah dia, bukankah dia sangat jantan? Aku awalnya menemukan dia sangat gagah, tetapi tidak berpikir bahwa setelah pergi begitu lama, dia benar-benar kembali dengan begitu sempurna. Tidak bagus, aku harus mencarinya, balas Feng Ling'er. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan bergegas turun dari ruang tamu. Betapa beruntungnya pria ini, gumam Ye Wei Yang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.